Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Krisis bukan lagi di pelupuk mata, ekonomi memburuk sudah benar-benar nyata. Tak terbilang jumlah mereka yang telah di-PHK, perusahaan yang tumbang terjadi di mana-mana. Tidak ada sektor yang sepenuhnya kebal dari pandemi, semua jungkir balik bertahan di hari-hari ini. Rakyat kebanyakan menjadi pihak yang terpukul, mereka menunggu langkah penyelamatan yang sungguh betul. Sambil mengukur efektivitas solusi dari negara, masih adakah peluang yang terbuka saat corona? Inilah Mata Najwa, resep penangkal krisis. 215 negara di dunia tengah menghadapi situasi ketidakpastian, menghadapi krisis kesehatan, dan juga sekaligus krisis ekonomi. Untuk yang masih bekerja juga akan diberikan bantuan, tapi yang ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi secara nasional ini akan tumbuh lebih baik dari kuartal yang kemarin. Ya, untuk menangkal krisis yang sudah di depan mata, bahkan sudah kita alami sekarang, pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah, 695 triliun rupiah tepatnya. Seberapa manjur resep penangkal krisis yang telah disiapkan? Sudah hadir di Mata Najwa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Selamat malam, Bu Ida. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Saya juga mengundang Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadisadikin. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam. Hadir juga ekonom senior Indef Didi J. Rahbini. Mas Didi, selamat malam. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Haryadi Sukamdhani. Selamat malam, Mas Haryadi. Malam. Terima kasih sudah hadir. Kita mau membahas soal resep penangkal krisis. Karena resepnya sudah dikeluarkan, saya mau tanya kepada yang biasa menilai apakah resepnya manjur atau tidak. Sepanjang pengamatan Anda, apakah resep-resep yang dikeluarkan pemerintah ini sudah tepat sasaran, Mas Didi? Kalau saya lihat ya, resep menangkal krisis sekarang itu semata-mata itu menangkal COVID. Ya. Jadi negara itu berbeda-beda, ada yang udah ratusan ribu, ada yang masih puluhan ribu, dan seterusnya. Nah, saya lihat Indonesia ini tidak lama lagi 200 ribu. Jadi itu pangkal masalah, sehingga apa yang dijalankan punya kemungkinan lebih besar tidak berhasil kalau penanganan COVID tidak berhasil. Memang pemerintah Pak Budi sudah menyampaikan kepada publik bahwa kesehatan nomor 1 dan seterusnya. Tapi kenyataannya sejak awal sudah salah langkah. Karena ketika situasi terus naik, dibuka di lockdown. Ya. Saya ikuti tiap hari, ini kan data-data ini Indonesia terus atas. Yang lain mengatasi ekonomi sudah landai. Itu pokok pertama. Kedua, diserahkan kepada Pemda, ya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Pemda dan seterusnya. Kemudian Pemda mengusulkan izin untuk PSBB. Jadi Menteri Kesehatan pusat hanya naikkan saja. Pemda tidak punya resource. Ya. Itu 80-90% resource-nya habis untuk gaji. Itu riset saya terhadap. Jadi ketiga, problem komunikasi. Di awal itu denial, ya. Yang paling berat itu Pak Jokowi guyon, saya tahu guyon. Ya, tapi guyon itu punya dampak besar dan ada 37 kata persis seperti itu. Saya kan sering ikut ya, Mbak Nana kan sering ikut dalam kunjungan resmi Presiden ya. Kalau guyon itu di luar yang tidak ketemu media. Dan 37 komunikasi ini membuat buyar. Jadi sekarang lebih berat Pak Budi dengan Ibu Ida itu mengobati luka lama plus di atas luka baru. Kayak lagunya Ebit. Lebih berat, lebih panjang. Jadi berbagai insentif yang dikeluarkan, berbagai stimulus, berbagai subsidi yang dikeluarkan sekarang itu? Lebih pada menyebarkan dana. Mestinya di awal itu adalah bereskan kesehatan dan pangan. Terutama untuk yang miskin. Karena yang resource yang orang yang menengah punya ya. Okay. Itu dalam waktu 2 bulan, 3 bulan. Ini tidak dilakukan. Sedikit catatan saya. Kita punya waktu cukup. Zaman Pak Jokowi 2.700 triliun, SBY 300 triliun, Soeharto 30 triliun nominal pada waktu itu anggarannya. Sekarang lebih dari cukup. Tetapi di awal belum dilakukan dengan, sehingga Pak Budi dan kawan-kawan itu
punya pekerjaan lebih berat dibanding negara-negara yang sudah landai. Oke, bagaimana Bu Ida? Apakah memang sejak awal pendekatannya tidak tepat karenanya sekarang kita menanggung bebannya? Anda sependapat? Enggak, saya kira pendekatannya sebenarnya Pak Didi juga sudah menyampaikan bahwa yang prioritas adalah penanganan kesehatan. Tapi kita juga melihat bahwa penanganan kesehatan tidak cukup karena dampaknya sudah sangat luas. Dampak terhadap ekonomi juga sangat luas. Kalau saya sebagai Menteri Ketenagakerjaan, dampak terhadap sektor ketenagakerjaan itu sangat luas. Jadi secara paralel pemerintah melakukan treatmentnya. Penanganan kesehatan menjadi prioritas, kemudian dampak dari krisis kesehatannya itu juga dilakukan. Jadi secara simultan dilakukan. Karena mau tidak mau kita juga harus berpikir bahwa dampak dari krisis kesehatan ini juga sekali lagi dampaknya paling terasa ya kalau di bidang ketenagakerjaan itu sungguh sangat luar biasa. Jadi 695,2 triliun itu di samping faktor kesehatan pemerintah juga secara paralel mengikuti mentreatment dampak pada sektor yang lain. Yang jelas kan memang sejak awal kita ingat Presiden bolak-balik marah dalam tanda kutip, kemudian menegur, mengeluh. Itu menunjukkan apa? Itu memang menunjukkan programnya belum bisa dilaksanakan atau ketidakpuasan terhadap birokrasi atau bagaimana membaca berbagai ungkapan emosi Presiden? Ya, kalau saya pribadi itu sebagai cambuk, sebagai motivasi bagi kita semua untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa. Kalau Pak Presiden marah kepada para pembantunya, saya juga marah kepada para pembantu saya. Saya mengajak kepada teman-teman di Kementerian Ketenagakerjaan, ayo kita bekerja tidak seperti pada masa sebelum krisis, banyak hal yang hambatan-hambatan birokrasi itu harus kita atasin. Jadi saya sudah mulai pangkas laporan dari teman-teman di eselon 1, eselon 2 itu saya lakukan tiap minggu. Saya juga harus pastikan bahwa penyerapan itu karena sekarang yang bergantung dari belanja pemerintah. Penyerapan itu bisa dilakukan dengan bagus. Memang memang problem di Kementerian Ketenagakerjaan itu kan memang 70% itu untuk peningkatan kompetensi, untuk pelatihan-pelatihan di BLK. Sementara memang karena physical distancing kita harus mengurangi jumlah atau volume kegiatan. Itu sih. Dan baik, saya ingin lempar ke Pak Budi karena setelah dibentuk komite, apa yang diharapkan akan bisa berbeda dilakukan? Kalau tadi masukan dari Mas Didi seperti itu, apalagi kalau misalnya soal birokrasi yang panjang, ego sektoral, yang kemudian berimbas pada penyerapan anggaran, apakah komite ini justru malah bisa memangkas itu atau memperpanjang persoalan? Bicara mengenai komite, saya mengalami krisis seumur hidup saya 3 kali dan saya ada di tengah-tengahnya. Krisis 1998, ekonomi 2008 dan 2013. Saya ingin share ke teman-teman sama pemirsa semua. Ketiga krisis itu disebabkan oleh krisis keuangan. Baik itu pinjaman terlalu besar, global liquidity issue, sampai taper tantrum. Krisis kali ini 2020 berbeda. Karena penyebabnya adalah krisis kesehatan. Oleh karena itu obatnya, resepnya yang tadi disampaikan harus memang mengadres isu kesehatan. Kenapa kok bisa jadi krisis ekonomi? Karena kesehatan ini mesti diadres dengan lockdown. Lockdown itu menghindari kontak fisik. Kontak fisik itu adalah pilar utama ekonomi Indonesia, makanya kejadian seperti ini. Selama rakyat Indonesia golongan menengah dan golongan atas masih memiliki rasa takut, belum bangkit rasa amannya, roda ekonomi tidak bisa diputar. Diganti apapun dengan kontak digital virtual belum cukup. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya itu yang disadari oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu bilang prioritas utama di kesehatan. Temanya Satgas kita Mbak Nana adalah kesehatan pulih, kesehatan bangkit, ekonomi tumbuh. Kesehatan itu depan. Tanpa kita membereskan kesehatan, kita tuh hanya ganjel. Selama rasa aman dari rakyat belum pulih, kita ganjel supaya rakyat itu tidak menderita. Tetapi kalau ini tidak pulih-pulih, golongan menengah dan atas yang spendingnya 56% dari GDP tidak kembali, roda ekonomi tidak berputar, kita akan terus harus masukkan ratusan triliun. Itu sebabnya fokus ke membangkitkan rasa aman, disiplin kesehatan, protokol yang baru, itu harus, Mbak. Oke, sebelum saya break saya mau minta tanggapan Mas Haryadi. Jadi Anda juga melihat seperti itu dari pengamatan pengusaha, ini kesehatan sebetulnya yang diprioritaskan atau Anda melihat sesuatu yang lebih berbeda? Ya memang kan dari awalnya memang masalah kesehatan, tapi ini kan sudah impact-nya udah jauh ya Mbak Nana ya. Dan saya rasa pemerintah juga udah benar membuat komite menggabungkan, menyelaraskan antara ekonomi dan kesehatannya. Di mana ya kita sama-sama tahu lah waktu sebelum ada komite kan urusan kesehatan juga
kita di lapangan juga kita kan melihat tidak ada sinkronisasi yang tepat ya. Jadi menurut saya yang diambil sudah benar, hanya sekarang bagaimana mengakselerasi program dari kesehatan itu sendiri dan juga di ekonomi sendiri. Dan ini saya juga melihat ada satu positif pergerakan yang bagus juga ya, ada cash transfer kepada pekerja ya, bantuan langsung kepada pekerja ini juga akan creating demand. Jadi sekarang ini yang problem itu gara-gara kesehatannya demandnya hilang, Mbak. Nah sekarang bagaimana kita bisa creating demand itu, apalagi kalau kayak sektor saya pariwisata itu udah yang paling parah banget karena demandnya tiba-tiba hilang. Nah ini upaya membangkitkan demand ini satu sisi, tapi memang tetap kesehatannya harus bisa diselesaikan. Oke, kita akan bicara itu karena yang jelas memang ada program pemerintah untuk memberikan cash transfer atau memberikan Rp600.000 kepada pekerja yang penghasilannya di bawah 5 juta rupiah. Kita akan bahas teknisnya seperti apa, orang akan bisa mendapatkan uang cash 600.000 itu dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Saya akan wawancara beberapa anggota masyarakat setelah pariwara, tetap di sini di Mata Najwa.